Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Paralel Computing B. Di sini kami akan menyampaikan resume tentang fork join, map, iteration, dan recursion. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Siska saya Pusipita, NIM 1924-3009, kemudian Angga Bagus Prasetyo, NIM 1924-3010, kemudian Helmi Saifullah Mansur, NIM 1924-3044, kemudian Halilatul Munawaro, NIM 1924-3047, kemudian Tia Wahyu Febriani, NIM 1924. Selanjutnya, konsep dasar fork join. Model fork join adalah cara menyiapkan dan mengeksekusi program paralel sehingga eksekusi bercabang secara paralel pada titik yang ditentukan di dalam program untuk bergabung pada titik berikutnya dan melanjutkan eksekusi berurutan. Berikut adalah contoh algoritma pseudocode dari fork join. Kemudian contoh studi kasus fork join. Contoh studi kasus dari fork join adalah penggunaan OpenMP atau multiprocessing, di mana pada kajian ini penyederhanaan proses pertambahan sebuah function di mana terdapat sebuah list yang berisi 2 angka setiap indeksnya. Kemudian setiap list dari indeks tersebut akan di-fork atau dipisah menggunakan library multiprocessing untuk dilakukan penambahan dari masing-masing angka pada setiap indeks. Kemudian setelah dilakukan fork untuk meringankan beban memori, maka setelah ditemukan hasil dari penambahan angka dari masing-masing indeks, dilakukan join kembali. Baik, berikutnya ini adalah contoh dari implementasi fork join, di mana yang pertama adalah kita perlu mengimportkan dulu multiprocessing sebagai MP. Kemudian di sini ada function dengan parameter X dan Y, di mana di dalam function itu dia akan mereturn X plus Y. Kemudian ada L, yaitu list, kemudian with mp.pull dengan parameter mp.cpu_count, sp, kemudian nanti akan diproses seperti pada di sini, dan kita akan mencoba print dari list tersebut, dan hasilnya adalah 3, 5, dan juga 7. Ya, berikutnya konsep dasar map. Map adalah idiom dalam komputasi paralel di mana operasi sederhana diterapkan ke semua elemen urutan yang berpotensi paralel. Ini digunakan untuk memecah masalah paralel di mana masalah-masalah yang dapat didekomposisi menjadi subtugas independen, tidak memerlukan sinkronisasi antara subtugas kecuali bergabung di akhir. Saat menerapkan pola map, seseorang merumuskan fungsi elemen yang menangkap operasi yang akan dilakukan pada item data, kemudian menerapkan fungsi elemen ini dalam satu atau lebih threads eksekusi hyperthreads, jalur SIMD atau beberapa komputer. Contoh studi kasus map. Contoh atau studi kasus dari map juga sama, yaitu menggunakan OpenMP atau multiprocessing, di mana library ini berfungsi sebagai membagi tugas pada jumlah core suatu CPU, di mana pada studi kasusnya yaitu mencari atau melakukan perkalian pangkat 2 dari indeks dengan rank 10, di mana terdapat sebuah function yang mengembalikan nilai hasil perkalian kuadrat, lalu dengan menggunakan metode pull dari library multiprocessing, maka metode tersebut pada pengerjaan fungsi yang kita buat. Maka pada saat fungsi dijalankan, banyaknya parameter akan diparalelkan dengan banyaknya core pada CPU. Dan berikut adalah implementasi dari map. Untuk yang pertama, diperlukan import multiprocessing ASMP, yang kemudian dilanjut dengan membuat sebuah fungsi defunct map X yang mereturnkan X pangkat 2, kemudian menggunakan pull sama dengan mp.pull, dilakukan ping pull.map, function map dengan rank 10, dan untuk hasilnya yaitu sebuah list 0, 1, 4, dan sebagainya. Sekian. Lalu selanjutnya adalah
Pengertian rekursif adalah suatu proses atau prosedur dari fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang sampai terdapat sebuah kondisi yang membatasi perulangan tersebut. Lalu untuk iteration itu berbeda dengan rekursif. Iteration atau fungsi iteratif merupakan sebuah fungsi yang melakukan proses perulangan terhadap sekelompok instruksi dengan batasan dan syarat-syarat tertentu. Dan kemudian di sini terdapat perbedaan antara iteratif dan juga rekursif, di mana yang pertama iteratif menggunakan for, while, dan do while. Nah, sedangkan untuk rekursif dia hanya menggunakan if. Kemudian yang kedua, iteratif dapat berjalan pada program yang terdiri dari prosedur atau istilahnya tidak terdapat function. Nah, sedangkan rekursif dia merupakan function. Kemudian selanjutnya yaitu persamaan antara rekursif dan iteratif. Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama merupakan bentuk perulangan serta dilakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu sebelum melakukan perulangan. Selanjutnya, ini adalah contoh studi kasus rekursif. Melakukan perkalian tanpa operator kali. Di mana di sini ada variabel A dengan integer input, kemudian B dengan integer input, kemudian fungsi def kali dengan parameter AB, kemudian di dalamnya adalah if, jika if sama dengan A sama dengan 1, amin 1, B. Kemudian in kali A, B, sehingga menghasilkan output 5, 7, 35. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus iteration, yaitu melakukan perkalian tanpa operator kali. Yang pertama ada variabel A untuk integer dengan memasukkan input, dan variabel B yang sama dengan memasukkan input integer, dan C yang bernilai 0. Kemudian for I in range A, maka akan dihitung C akan ditambahkan dengan B, yang kemudian di print C. Untuk hasilnya yang pertama diinputkan yaitu bilangan 5 dan B-nya yaitu 7 dan hasilnya yaitu 35. Sekian presentasi tugas lesson dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.